A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang tiada ilah kecuali Allah, yang telah memerintahkan kepada kita untuk beriman, untuk beribadah hanya kepadanya. Sholawat beserta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Rasulana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai khatamin nabiyyin, sebagai nabi yang terakhir. Sholawat beserta salam yang kedua semoga terlimpah curah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umat-umatnya yang istiqomah mengikuti jejak langkah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman modern ini, akidah Islam mendapatkan tantangan dari berbagai pihak, sehingga tidak sedikit umat Islam yang tidak tahu akan akidahnya sendiri. Sementara berbagai ajaran yang disajikan oleh orang-orang musyrikin, dari ajaran-ajaran kaum kafirin, dengan gencarnya menghantam umat Islam, dengan gencarnya memojokkan, mendiskreditkan, bahkan menghinakan terhadap ajaran Islam dan umat Islam. Berbagai media digunakan, baik media massa, media komunikasi, media elektronika, semuanya didompeng oleh mereka untuk mendegradasikan akidah ketauhidan iman umat Islam itu sendiri. Maka anak-anakku sekalian, kita sebagai umat Islam yang mukallaf, umat Islam yang sudah tertaklif terhadap hukum-hukum Islam, maka diwajibkan untuk mempertahankan Islam dan umat Islam. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari ilmu-ilmu Islam. Anak-anakku sekalian, di antara ilmu yang wajib diilmui, yang wajib diketahui oleh segenap umat Islam yang mukallaf adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini wajib dimiliki, ilmu tauhid ini wajib kita ketahui, sebab seberapa besar amalan yang kita perbuat, seberapa besar amal soleh yang kita lakukan, tidak akan dipandang bernilai di hadapan Allah apabila landasan ketauhidan, landasan keimanan tidak menjadi dasar dalam melakukan aktivitas amal tersebut. Maka begitu urgennya, begitu pentingnya yang namanya ilmu tauhid. Maka anak-anakku, awali semester awal ini dengan ucapan isti'adah wal basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian ilmu yang banyak dan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepintaran kepada kita sekalian, memberikan ketawakalan, keistiqomahan, kesabaran di dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, di dalam rangka menuntut ilmu diniyah, ilmu keagamaan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap yang akan mempelajari suatu ilmu, baik itu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu nahwu, dan lain sebagainya,
Terlebih dahulu perlu kita mengetahui minimal 10 macam mabadi ilmu. Apa saja itu mabadi yang 10? Bil khusus mabadi dalam ilmu tauhid. Yang pertama, kita harus tahu ta'rif dari ilmu tauhid. Yang kedua, kita harus tahu maudu, artinya sasaran dari ilmu tauhid itu apa. Yang ketiga, samroh, buah, hasil dari ilmu tauhid. Yang keempat, padlu, artinya keutamaan dari ilmu tauhid. Yang kelima, nisbat, hubungan dengan ilmu yang lain. Dan yang keenam, wad'i, artinya yang mempunyai gagasan. Dan yang ketujuh, al-ismu, nama dari ilmu tauhid. Dan yang kedelapan adalah al-istimdad, artinya sumber pengambilan ilmu tauhid. Yang kesembilan, hukum syar'i, bagaimana pandangan hukum syara terhadap ilmu tauhid. Dan yang ke-10, masail, masalah-masalah yang terkandung di dalam ilmu tauhid. Ini semuanya harus kita ketahui. Ini adalah pan ilmu tauhid. Maka orang bisa dikatakan benar ilmu tauhidnya apabila minimal mengetahui 10 mabadi yang ada dalam ilmu tauhid. Maka anak-anakku, siapkan buku catatannya. Catat apa yang Ustadz akan sampaikan. Insya Allah berkah, insya Allah bermanfaat bagi kita dan umat Islam semuanya. Tadi sudah disampaikan bahwa sebelum mempelajari suatu ilmu, termasuk ilmu tauhid, terlebih dahulu perlu kita mengetahui 10 macam mabadinya. Maka di sini kita akan belajar terkait mabadi fan tauhid. Maka kita harus mengetahui 10 macam mabadi ilmu tauhid. Apa yang 10? Yang pertama yaitu ta'rif. Apa yang disebut ta'rif? Ta'rif adalah definisi. Maka di sini kita definisikan tauhid menurut 3 macam. Atau kita klasifikasikan yang namanya ta'rif ilmu tauhid. Yang pertama, definisi ilmu tauhid menurut lugat. Atau menurut bahasa lainnya secara etimologi. Atau secara bahasa Indonesia asal kata. Ta'rif ilmu tauhid asal katanya dari kata al-ilmu bi anna syai' wahidan. Artinya mengetahui segala sesuatu itu adalah satu. Tidak dua, tidak tiga. Kita tahu segala sesuatu itu adalah satu. Satu zat yang menciptakan. Satu zat yang menguasai. Satu zat yang mengurus. Satu zat tiada lagi pembanding yang sanggup membandingi. Al-ilmu bi anna syai'
wahidan. Mengetahui segala itu adalah satu. Ta'rif yang kedua yaitu menurut syar'an, atau istilah lain secara terminologi. Ilmu tauhid secara terminologi dapat didefinisikan ilmu yaqtadiru ala isbatil aqaidid diniyah muktasabu min adillatiha yaqiniyah. Ustaz ulangi. Ilmun yaqtadiru ala isbatil aqaidid diniyati muktasabu min adillatihal yaqiniyah. Artinya, ilmu yang menetapkan akidah agama Islam yang diambil dari dalil-dalil yang yakin. Ulangi, ilmu yang menetapkan akidah agama Islam yang diambil dari dalil-dalil yang yakin. Nah, apa saja dalil yang ada di dalam penetapan ilmu tauhid? Insya Allah nanti ke depannya kita bahas itu semua. Ta'rif yang ketiga yaitu ta'rif ilmu tauhid menurut syar'i. Apa ta'rif ilmu tauhid menurut syar'i? Ifradul ma'bud bil ibadati ma'a i'tiqadi wahdatihi wa tasdiki biha datan wa sifatan wa af'alan. Ustaz ulangi. Ifradul ma'budi bil ibadati ma'a i'tiqadi wahdatihi wa tasdiki biha datan wa sifatan wa af'alan. Artinya, Allah yang disembah serta mengiktikadkan tunggalnya Allah disertai dengan pengakuan dan penerimaan ketunggalan zat, ketunggalan sifat, dan ketunggalan af'al. Insya Allah nanti kita perdalam lagi hal ini. Yang selanjutnya adalah maudu. Maudu adalah sasaran ilmu tauhid. Sasaran pembahasan ilmu tauhid di antaranya yang akan dijelaskan, yang pertama terkait zat Allah, yang kedua terkait zat Rasulullah, dan yang ketiga terkait barang mungkinul wujud,
Yang keempat adalah terkait akidah sam'iyah. Insya Allah kita tidak akan terlepas dari keempat hal tersebut. Lebih jelasnya, insya Allah nanti diuraikan lebih lanjut. Setelah kita mengetahui terhadap mabadi pantauhid yang pertama dan kedua. Yang pertama yaitu ta'rif, dan yang kedua mabadi pantauhid adalah maudu. Sekarang yang ketiga, mabadi pan ilmu tauhid adalah samroh. Samroh adalah hasil. Samroh adalah buah. Artinya, hasil dari belajar ilmu tauhid. Hasil yang akan didapat dari belajar ilmu tauhid adalah yang pertama, makrifat kepada Allah dan Rasul-Nya disertai dengan dalil-dalil yang yakin. Yang kedua, menentukan kebahagiaan yang abadi di akhirat, bahwa tempat kembali seluruh mukminin yang bertauhid adalah surga. Sekalipun mukminin tersebut bermaksiat, setelah mendapatkan ampunan dari Allah atau setelah menjalani hukuman dari Allah di akhirat, maka mereka akan dimasukkan ke surganya Allah. Dan tempat kembalinya orang-orang kafir adalah azab siksa Allah yang berupa neraka tempat kembalinya. Terkait ditempatkannya manusia di surga ataupun di neraka, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Lahum fiha azwajum mutahharatu wa nudkhiluhum dillang dolila. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru wa kaddabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan Syekh Jainuddin Al-Malebari di dalam kitab Subul Iman menadomkan, wa bi anna marji'al muslimi li jannanihi wa bi anna marji'al kafirin la jahannamu. Subul Iman. Artinya, bahwa sesungguhnya tempat kembali muslimin di akhirat kelak adalah surga, dan sesungguhnya tempat kembali kaum kafirin adalah neraka. Iman kepada Allah dan Rasul-Nya, insya Allah tempat kembalinya adalah kenikmatan, yaitu surganya Allah, jannah. Sebaliknya, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, maka tempat kembalinya adalah neraka.
Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah untuk sesi pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Tugasnya apa yang Ustadz sampaikan ditulis di dalam buku catatannya, dibaca dan dihafalkan. Ya, dibaca dan dihafalkan. Sering membaca, sering menghafalkan, insya Allah Allah akan memintarkan kita sekalian. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.